Selamat siang, salam bahagia. Berjumpa lagi dengan saya Erna Samosir, calon guru penggerak Angkatan keempat Kabupaten Asahan Unit Kerja SMA Negeri 2 Kisaran. Di kesempatan ini saya akan menampilkan sebuah video mengenai coaching. Adapun kasus yang akan saya selesaikan yaitu di mana salah satu teman saya mengalami permasalahan dengan muridnya yang bernama Rudi. Rudi duduk di kelas 11 dan Bu Migra merupakan wali kelasnya. Dalam kasus ini Rudi menjadi anak yang pemarah, anak yang bandel, sering usil di kelas, mengganggu teman, dan juga suka melawan guru. Hal ini membuat Bu Migra marah, dan untuk menyelesaikan masalah ini Bu Migra meminta tolong pada saya atau melibatkan saya. Bagaimana tanggapan saya terhadap kasus yang dialami oleh Bu Migra? Mari saksikan tayangan berikut. Silahkan. Aduh, Bu Erna. Kenapa tuh Bu Migra? Pusing saya, Bu. Pusing. Apa pusingnya ini? Melihat tingkah anak zaman sekarang, Ibu. Iya ya. Apa itu Bu, cerita coba Bu. Ya, Ibu ada waktu nih. Iya, saya ada masih kosong ini Bu. Iya, kebetulan juga ini jam istirahat ya, Bu. Ya, kita Benar. pakai untuk bercerita ya, Bu. Iya, Ya. iya, iya. Semoga ketika kita bercerita ini, Bu, bisa berkurang lah sakit kepala saya ini. Ya, mudah-mudahan Bu. Apa Apa itu, solusi Bu? lagi kan, Bu? Iya, apa itu Bu? Ibu tahu namanya Rudi. Udah di mana itu? Rudi Hartono loh, Bu, yang kelas 11 IPA 6. Itu Rudi Hartono. Iya, Bu. Itu kan murid saya dulu waktu kelas 10, saya wali kelasnya loh Bu. Kenapa deh Bu? Wih, itulah Bu, makanya saya jumpai Ibu. Karena seingat saya pun waktu kelas 10 kemarin, Ibu wali kelasnya. Iya, saya wali kelasnya. Ibu tahu, hari ini saya jengkel kali dibuat dia. Kok bisa terbalik Bu? Dulu saya itu bangga loh sama dia ini. Ah, masa sih Bu? Iya. Oh iya. Sekarang gini aja deh, apa cerita apa ini? Saya mau dengar cerita Ibu dulu ini. Nah, gini Bu, saya kan buat tugas nih. Iya. Nah, namanya matematika pasti harus banyak latihan. Nah, setelah saya lihat daftar, kemarin Rudi nggak ngerjain tugas. Ya. Nah, dan hari ini pun dia tidak mengerjain tugas. Berarti dia sudah 2 kali tak buat tugas kan. Iya. Teman-temannya semua mengerjakan. Jadi di kelas saya tegur dia, "Jadi tugas kamu mana?" Ketawa saja dia, "Bu, belum siap Bu. Kalau belum siap hari ini, besok kamu antar sama saya sebelum jam 9 pagi." "Iya Bu," tapi dia sambil tertawa loh Bu. Nah, jadi ya sudahlah, saya pikir kan, daripada saya marah-marahin dia, nanti kawannya terganggu belajar. Jadi saya lanjutlah, saya mengajar. Rupanya Bu, ketika saya menghadap papan tulis, dilotak ya kepala kawannya yang di depannya Bu. Udah dilotaknya, kawannya melapor, "Bu, Rudi Bu ganggu saya." "Rudi, jangan diganggu temannya belajar. Kamu juga belajar dengan serius." 2 kali saya tegurkan Bu. "Iya Bu," tapi dia sambil tertawa, tahu Bu. Terus Bu, ketika saya duduk, udah selesai menjelaskan, digoyang-goyangkannya bangku kawannya yang di depannya tadi. Nah, saya lihat, kawannya memang tidak melapor, tapi saya lihat. Terakhir saya marahi lagi ya Bu. Jadi mana perasaan Ibu setelah gimana? Nah, itu dia Bu, saya nggak nyangka dia seperti itu Bu. Ketika saya marah Bu, tiba-tiba dia berdiri Bu, diambilnya tasnya, ditendangnya pintu. Kok bisa berubah seperti itu ya Rudinya? Itulah Bu, saya tidak menyangka dia seperti itu. Saya kan baru 2 bulan ini Bu jadi wali kelasnya. Iya. Sama Ibu kan dulu kelas 10 ya Bu, ya Iya, udah saya 1 kelas tahun 10. ya. Anak kesayangan saya loh. Aduh, berarti memang berubah kali tadi ya Bu ya. Iya. Jadi bagaimana lah Rudi ini sepengenalan Ibu lah. Saya kan perlu tahu juga
keluarganya seperti apa, dia bagaimana gitu. Sejauh yang saya tahu ya, Rudy ini anak yang baik, ya, anak yang baik, anak yang pintar, dan anak yang penurut, bisa juga dikatakan penurut, serta dia juga bertanggung jawab sebagai ketua kelas. Setiap ada tugas yang kita serahkan ke dia untuk dikerjakan di kelas, untuk mengatur teman-temannya, pasti semua berjalan dengan baik. Tapi memang Rudy ini dari keluarga yang kurang mampu. Kalau nggak salah ya, ayahnya itu kerjanya kan juru parkir yang di depan apa loh Bu, yang di depan Bank Sumut. Oh, itu ayahnya. Iya benar, dan Oh. ibunya itu membantu untuk perekonomian, kerja jadi asisten rumah tangga gitu. Kalau nggak salah adiknya 4 lagi ya, Bu? Benar, 4 Dia anak paling besar ya, Pak? anak pertama. Iya, Bu. Jadi apa saya, Bu, merasa ketika saya mendengar latar belakangnya si Rudy ini dari Ibu? Ibu belum pernah berusaha untuk memperbaiki si Rudy ini. Belum, Bu. Kejadian baru tadi, Bu. Berarti sekarang setelah ibu dengarkan cerita saya, kira-kira apalah yang mau ibu lakukan? Tadinya nih, Bu, ya saya berpikir mau saya masukkan ini masalah ini ke BK. Jangan Bu, Langsung mau saya panggil orang tuanya. jangan Bu. Tadinya saya berpikir seperti itu, tapi ketika Ibu sudah menceritakan latar belakang keluarganya, bagaimana ayahnya bekerja sebagai juru parkir, ibunya sebagai asisten rumah tangga tadi ya Bu, ya. Tambah lagi adiknya 4 orang. Mungkin orang tuanya pun dengan keadaan yang seperti ini, tanpa tahu tingkah laku Rudy sudah mengalami masalah ekonomi. Bagaimana dengan pemikirannya? Sedang Jadi- rumit ya Bu ya. Iya, dalam keadaan ekonomi. Jadi saya nggak maulah menambah beban pikiran orang tuanya. Jadi yang terpikirkan sama saya, Bu, saya ya akan berbesar hati lah. Saya akan mencoba merangkul Rudy kembali. Saya akan memanggil dia untuk berbicara empat-mata. Teman dekatnya kan ada Ali tuh di kelasnya. Oh, Ali yang duduk agak di depan itu ya, Bu ya? Biasanya mereka satu meja tuh. Iya memang, Bu. 1 minggu belakangan ini si Rudy tuh pindah ke belakang. Oh, Biasa kan mereka selalu berdua-dua nih, Bu. Nah ini saya lihat mereka udah mulai berpisah gitu. Tapi menurut Ibu bagaimana ya? Ada bagusnya juga kalau saya panggil Ali itu ya, Bu ya. bisa juga. Terus Bu, gimana laporan dari guru-guru lain? Kalau dari guru-guru lainnya memang ada sih 1-2 guru yang mengatakan bahwa Ali tidak mengerjakan tugas, tapi tidak sampai dia membuat keributan gitu. Ya. Nah, jadi tugas-tugas dia ke guru-guru juga nggak ada masalah. Itulah, Bu, beberapa guru lah. Memang tidak semua dia tidak mengerjakan tugas, tapi beberapa guru ada yang dia tidak mengerjakan. Ya. Tadi ibu kan mau manggil dia ya, kemudian berusaha juga tadi berbicara dengan si Ali gitu. Iya. Ada lagi Bu yang ibu mau lakukan? Saya selain itu juga sih, Bu ya, saya juga perlu memberitahukan kepada orang tuanya. Saya rasa tidak usah lah pakai surat panggilan, melalui telepon saja, beritahukan bagaimana perkembangan hari di sekolah. Ya, orang tuanya kan perlu tahu juga ya kan, Bu, tidak hanya kenakalan dia aja, segala hal tentang Ali lah, segala hal tentang Rudy lah, itu perlu saya sampaikan kepada orang tuanya. Gitu ya Bu ya. Nah, masih ada lagi Bu itu rencana itu? Saya rasa itu aja lah dulu, Bu. Nah, jadi Bu, dari yang sudah ibu utarakan itu tadi, bisa nggak ibu ulangi kembali apa komitmen yang akan ibu lakukan itu? Setelah saya pikir-pikir kan, Bu, alangkah lebih baiknya sebelum saya memanggil Rudy, saya berbicara dulu dengan Ali dulu. Karena Ali ini kan teman dekatnya. Benar. Nah, saya mau tanya gitu, apakah Ali merasakan perubahan Rudy? Mulai kapan Ali merasakan Rudy berubah? Iya. Dan
Ali tahu tidak apa penyebabnya, karena mereka biasa sama gitu. Jadi seminggu ini aku tengok si Rudi ini di belakang duduknya, dan sama si Ali ini seperti kenal tak kenal atau bagaimana lah. Ini juga saya perlu tahu, dan saya bisa telusuri sih kenapa dia sampai si Rudi ini bertingkah seperti itu sama saya. Apa karena saya wali kelasnya, dia tidak suka atau bagaimana, itu juga saya perlu tahu gitu. Nah, setelah saya ngomong berbicara dengan si Ali, saya kan udah dapat informasi ini kan, Bu. Nah, informasi itu akan saya simpan, saya cross check, saya ngomong lagi lah, saya panggil si Rudi. Jadi ketika dia agak berbelit, saya bisa mengeluarkan pertanyaan terbuka yang memancing. Kan saya sudah tahu sedikit informasi tentang dia tidak mengetahui kalau saya sudah tahu. Mudah-mudahan dengan demikian dia Bu ya, si Rudi ini bisa terbuka lah sama saya. Setelah itu ya saya telepon orang tuanya, saya sampaikan kepada orang tuanya perubahan Ali bagaimana. Bisa saja kan, Bu, orang tuanya tidak tahu, orang tuanya menganggap si Ali ini baik-baik saja, ya baik, di luar dia baik. Tapi dengan saya memberikan informasi tentang perubahan Ali, orang tuanya jadi bisa lebih memperhatikan Ali. Itu yang ada di pikiran saya. Dan mengenai kehidupan perekonomiannya, saya akan coba untuk berbicara dengan kepala sekolah. Iya, betul. Barangkali dia bisa dimasukkan lah ke, jika ada salah satu bantuan, menjadi salah satu siswa penerima bantuan. Iya. Begitu, Bu ya. Jadi kapan kira-kira Ibu lagi? Besok, saya rasa besok sudah bisa lah. Dengan bicara sama Ibu aja seperti ini, emosi saya sudah turun. Untuk ini semua tentu kan Ibu perlu ada bantuan, dukungan dari orang-orang itu. Kira-kira siapa saja yang menurut Ibu yang akan Ibu minta untuk membantu Ibu? Yang pertama sudah pasti Ali ya, Bu ya. Tapi saya akan berusaha untuk memanggil Ali tanpa sepengetahuan dia. Iya. Dan yang kedua, saya juga perlu kesediaan Rudi untuk berbicara dengan saya. Saya akan memanggil Rudi. Nah, saya juga akan berusaha supaya Rudi ini ketika dipanggil dia tidak jadi jadi bahan ejekan kawan-kawannya. Saya akan memanggil dia secara diam-diam juga. Kemudian saya juga perlu kerjasama dengan orang tua. Nah, dan satu lagi, Bu, Ibu kan wali kelasnya yang dulu. Nah, nanti ketika saya dengan si Rudi sudah mengambil waktu untuk berbicara, nah saya mohonlah Ibu juga ikut serta di waktunya setelah itu untuk bisa Ibu berikan motivasi lah saya, karena kan saya kenal Rudi baru 2 bulan, baru 2 bulan saya jadi wali kelasnya. Ibu sementara sudah 1 tahun. Nah, saya minta bantulah Ibu ingatkan kembali prestasi dia dulu itu seperti apa, betapa bangganya Ibu dulu sama dia seperti apa. Jadi mudah-mudahan dengan demikian motivasi dia bisa bangkit lagi dan dia bisa kembali lagi menjadi anak yang membanggakan seperti dulu. Itulah juga harapan Ibu ya untuk si Rudi ya. Iya, betul sekali, Ibu. Iya, Bu ya. Oke, Bu. Saya ya mudah-mudahan setelah nanti saya memberikan motivasi terhadap si Rudi, dia kembali bersemangat kayak dulu. Iya. Terima kasih ya, Bu ya. Aduh, kalau tadi kita nggak jumpa, Bu. Aduh, nggak tahu lah saya, Bu. Halo Bu Mitra, yang namanya kita sama-sama guru itu Bu harus saling membantu, saling melengkapi Bu. Apalagi untuk anak-anak Bu, mana bisa kita sendiri. Iya benar itu. Mereka anak kita, anak-anak kita ya kan Bu ya. Iya betul. Kita ada orang tuanya di sekolah itu. Ya, benar tuh Bu. Gimana Bu perasaan Ibu setelah ini Bu? Saya lega lah. Kalau tadi seandainya saya tidak jumpa sama Ibu nih, mungkin sampai rumah saya dengan perasaan dongkol dan kesal gitu. Sempat juga berpikir, aduh saya kan guru, kenapa diperlakukan seperti itu? Iya, iya benar. Itu manusiawi masih itu Bu ya. Oke lah Bu ya. Masih ada lagi yang mau dibicarakan Bu? Saya rasa sudah cukup ya Bu ya. Terima kasih banyak. Jadi sepertinya 5 menit lagi udah bel masuk ya Bu. Jadi saya ke meja saya dulu ya Bu ya. Ada situ tugas anak-anak yang harus saya bawa ke kelas, mau saya siap-siapkan dulu. Peragam juga. Oke silahkan Bu, kalau saya Bu masih kosong Bu 1 jam lagi Bu, jadi masih di sini mau periksa kerjaan anak dulu. Iya, terima kasih ya Ibu ya. Oke, terima kasih, sama-sama ya Bu ya. Iya. Perkenalkan, saya rekan kerja dari Bu Erna, nama saya Migra Oktaria Ginting, dan pada saat ini saya tahu Bu Erna sedang mengikuti program guru penggerak.
Nah, setelah saya mengikuti proses coaching yang dilakukan oleh Bu Erna, di mana Bu Erna sebagai coach dan saya sebagai coachee, di situ saya merasakan bahwa ketika saya berbicara kepada Bu Erna menyampaikan apa yang menjadi masalah yang saya hadapi, saya menilai di situ Bu Erna perannya membantu saya untuk menemukan solusi-solusi atas masalah yang saya hadapi. Jadi bukan berperan sebagai mengajari atau sebagai mentor lah atau sebagai konselor. Nah, dengan demikian ketika Bu Erna memberikan suatu pertanyaan terbuka, pikiran saya pun jadi terbuka. Saya bisa melihat potensi-potensi apa yang ada dalam diri saya dan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa saya lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, karena kemungkinan solusi tersebut berasal dari diri saya, ya saya merasa sudah pasti saya sanggup melakukannya. Jadi saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Erna atas sebagian dari ilmunya yang sudah diberikan kepada saya. Harapan saya, semoga Bu Erna lulus dalam pendidikan guru penggerak ini dan tetap terus menjadi guru penggerak sehabis masa pendidikannya. Terima kasih buat Bu Erna. Coaching adalah sebuah percakapan dialog saat seorang berinteraksi dalam sebuah komunikasi yang dinamis untuk mencapai tujuan, meningkatkan kinerja, dan menuntun seseorang mencapai keberhasilannya. Coaching dalam konteks pendidikan. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Sebagai seorang pamong, guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Pentingnya proses coaching. Yang pertama, proses coaching untuk mengaktifasi kerja otak murid. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan reflektif dapat meningkatkan kemampuan metakognitif murid. Yang ketiga, pertanyaan-pertanyaan dalam coaching juga dapat membuat anak lebih berpikir kritis dan mendalam, sehingga anak dapat meningkatkan potensinya. Tutwuri Handayani Mindset. 1. Murid adalah mitra belajar. Memberikan apresiasi kepada murid sebagai mitra belajar. Guru sejatinya memiliki sebuah cara berpikir bahwa dalam proses coaching, keduanya memiliki kesepahaman yang sama tentang belajar. Ketika mendengarkan murid, guru belajar mengenali kekuatan dirinya, juga mengenali muridnya secara mendalam. Demikian pula sebaliknya. Tuntunan yang diberikan guru memberikan ruang bagi siswa untuk menemukan kekuatan dirinya sebagai murid dan sebagai manusia. 2. Emansipatif. Proses coaching membuka ruang emansipatif bagi guru dan siswa untuk merefleksikan kebebasan mereka melalui kesepakatan dan pengakuan bersama terhadap norma-norma yang mengikat mereka. Ruang emansipatif memberi peluang bagi murid untuk menemukan kekuatan kodratnya, potensi dirinya, dan kekuatan yang dimilikinya. 3. Kasih dan persaudaraan. Proses coaching sebagai sebuah latihan menguatkan semangat Tutwuri Handayani, yaitu mengikuti, mendampingi, mendorong kekuatan kodrat murid secara holistik berdasarkan cinta kasih dan persaudaraan tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksa. Murid adalah seorang manusia yang memiliki kebebasan untuk
untuk mendapatkan cinta kasih. 4. Ruang perjumpaan pribadi. Proses coaching merupakan sebuah ruang perjumpaan pribadi antara guru dan murid, sehingga keduanya membangun rasa percaya dalam kebebasan masing-masing. Kebebasan tercipta melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif untuk menguatkan kekuatan kodrat murid. Model Tirta dikembangkan dari suatu model umum coaching yang dikenal sangat luas dan telah banyak diaplikasikan, yaitu Crow Model. Tirta kepanjangan dari T tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, T tanggung jawab. Demikianlah demonstrasi kontekstual mengenai coaching model Tirta. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam bahagia.